Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Wardani, NIM 18010460013. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang evaluasi. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu bertujuan agar dapat tahu mana yang harus dibenahi supaya nantinya itu dapat berjalan secara baik dan benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, dalam sebuah program pemberdayaan pasti menghasilkan sebuah kegiatan dan akhir dari kegiatan tersebut memiliki hasil yang positif dan juga menghasilkan hasil yang negatif. Hasil itu biasanya diuji dengan melalui evaluasi. Pemberdayaan masyarakat di sini harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika dalam kegiatannya itu masih belum bisa tercukupi, kegiatannya masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, berarti harus terus dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi di sini berupaya untuk menganalisis pola evaluasi yang selama ini dilakukan secara real dan memanfaatkan berbagai acuan konsep dan teori untuk diaplikasikan dalam mengatur hasil-hasil kebijakan yang ada, termasuk menentukan tujuan-tujuan kebijakan yang tidak atau belum dinyatakan secara eksplisit oleh pembuat kebijakan. Nah, maka evaluasi adalah program asesmen terhadap hasil pelaksanaannya. Kemudian terdapat 10 upaya evaluasi pemberdayaan. Di antaranya adalah yang pertama, improvement, bahwa setiap program pemberdayaan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Yang kedua, community ownership, bahwa setiap program pemberdayaan itu harus milik masyarakat yang merupakan kelompok sasarannya. Yang dimaksud di sini adalah pemberdayaan itu bermaksud untuk mencapai tujuan atau cara-cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, inclusion, bahwa setiap program pemberdayaan harus terbuka bagi keterlibatan setiap orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Setiap program di sini harus ada keterlibatan antara masyarakatnya. Yang keempat, democratic participation, bahwa setiap program pemberdayaan harus memungkinkan orang yang terlibat di dalamnya ikut memberikan suara dalam pengambilan keputusan bersama, atau biasa disebut dengan partisipasi dari masyarakatnya tersebut. Yang kelima, social justice, bahwa setiap program pemberdayaan harus pro bagi keadilan sosial dengan tetap memperhitungkan kelompok minoritas. Tujuan dari pemberdayaan di sini tidak hanya untuk kelompok-kelompok menengah ke atas, tapi juga untuk kelompok minoritas. Yang ketujuh, evidence based strategies, bahwa setiap program pemberdayaan harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, budaya, dan kondisi lokal di mana program tersebut bekerja. Jadi, tujuan dari evaluasi di sini juga tergantung dari lingkungan mereka, lingkungan di mana pemberdayaan itu dilakukan. Yang ke-8 ada capacity building,
bahwa setiap program pemberdayaan harus dapat mengembangkan kemampuan atau kapasitas masyarakat yang bersangkutan. Tujuan dari pemberdayaan di sini agar masyarakatnya itu dapat mengembangkan kemampuan serta apa yang dipunya. Yang kesembilan ada organization learning, bahwa setiap program pemberdayaan harus memungkinkan masyarakat yang terlibat untuk masukan atau menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya. Masyarakatnya di sini memberikan masukan atau memberikan informasi untuk program-program pemberdayaan yang akan dilakukan di program berikutnya. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10, accountability, bahwa setiap program pemberdayaan harus memungkinkan setiap kepentingan anggota masyarakat yang terlibat sesuai dengan upaya-upaya program tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memahamkan teman-teman tentang evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Intinya adalah evaluasi program adalah asesmen terhadap hasil pelaksanaan program evaluasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.